Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim. Sayyidil mursalin wa khataman nabiyyin, habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadirun al-muttaqun, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Al-ayah. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tercurah dan kita sampaikan kepada yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Selanjutnya izinkan khatib menyampaikan mau'izah, wasiat-wasiat takwa, wabil khusus buat pribadi khatib. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Hamba Allah yang berbahagia, dalam setiap khutbahnya seorang khatib di akhir akan menyampaikan sebuah ayat sebagai pesan penting. Ketika seorang khatib menyampaikan innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Surat An-Nahl ayat 90. Yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kalian untuk berbuat adil dan berbuat ihsan, memberikan kepada kerabat, yatim, dan selanjutnya. Saudaraku hamba Allah, ayat ini adalah nasihat buat kita untuk kita menghadirkan dan melakukan keadilan di dalam hidup kita. Lawan dari adil adalah zalim. Artinya ketika orang dituntut untuk melakukan keadilan, sesungguhnya ia dilarang untuk melakukan kezaliman. Dalam kitab seorang ulama besar dari Aljazair, Abu Bakar Aljazairi, kitabnya yang berjudul Minhajul Muslim, beliau mengatakan seorang hamba bisa melakukan 3 kezaliman dalam hidupnya. Pertama, zalim terhadap Tuhannya, zalim terhadap dirinya, dan zalim terhadap orang lain. Hamba Allah yang berbahagia, apa yang dimaksud atau apa kemungkinan seorang hamba melakukan kezaliman terhadap Tuhannya? Maka pertama adalah ketika seorang hamba melakukan kesyirikan kepada Allah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, inna syirka la zulmun azim, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Surat Luqman ayat 13. Jangan melakukan kesyirikan kepada Allah, karena kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Kenapa orang yang melakukan kesyirikan melakukan kezaliman yang besar? Karena tak patut seorang hamba, makhluk yang dikasihi oleh Allah, yang bisa berbuat melakukan banyak hal dalam hidup ini, kemudian menyekutukan Allah, mensyirikkan Allah dengan yang lain, sementara kita tidak ada daya dan upaya kecuali karena kekuatan Allah yang diberikan kepada kita. Bagaimana mungkin seorang hamba meyakini ada yang lain, menyekutukan Allah dengan ilah yang lain, sementara Allah dengan kasihnya dan sayangnya mengalirkan dan menaburkan rahmatnya untuk dirinya. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha.
Aku berikan apa yang kalian butuhkan dalam hidup ini, kata Allah. Kalau kalian hitung nikmatku, maka kalian tak akan sanggup untuk menghitungnya. Saudaraku hamba Allah, demikian dengan kekufuran adalah tindakan seorang hamba zalim terhadap penciptanya, Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, wal kafiruna humul zalimun, adalah orang kafir, mereka itulah orang yang zalim kepada Tuhannya. Surat Al-Baqarah ayat 254. Kenapa orang kafir dikatakan zalim? Karena Allah yang begitu tampak dan jelas kekuasaannya, keagungannya, kemahabesarannya, tapi diingkari segala keagungannya. Padahal Allah memberikan kepada kita tanda-tanda keagungannya yang bisa kita lihat bahkan di dalam diri seorang manusia itu. Maka Allah dalam ayat yang lain berfirman, wa fi anfusikum afala tubsirun, di dalam diri kalian yang tercipta dari kepala sampai kaki, tidakkah engkau perhatikan adakah sesuatu terjadi tanpa pecinta? Kalau benda yang sederhana, material yang sangat kecil itu diciptakan, bagaimana dengan diri kita yang penuh dengan keunikan? Tak mungkin tidak ada yang menciptakan. Bahkan semesta yang begitu luar biasa, yang kompleks, yang sangat luar biasa, tak mungkin tak ada penciptanya. Bahkan Allah berfirman dalam Al-Qur'an, la khalqus samawati wal ard akbaru min khalqin nas. Sungguh di dalam penciptaan langit dan bumi itu lebih besar, lebih dahsyat daripada sekedar menciptakan manusia yang menurut Allah sangatlah sederhana. Tapi manusia tertutup hatinya untuk mengimaninya. Maka Allah mengatakan, wal kafiruna humudz zalimun, adalah orang kafir, sungguh ia telah zalim kepada Tuhannya. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, maka dalam zikir harian kita terus didorong dan kita diajarkan, dihidayahi oleh Allah untuk mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Zikir terbaik yang Rasul ajarkan kepada kita, la ilaha illallah wahdah la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulk, milik Allah lah segala kerajaan. Walahul hamd, milik Allah lah segala pujian. Yuhyi wa yumit, dia yang maha menghidupkan dan maha mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, yang kedua, seorang hamba bisa zalim terhadap dirinya yang terdiri dari unsur jasmani dan rohani. Kita kadang berbuat zalim terhadap diri kita. Tentang makanan kita begitu peduli, bahkan perut lapar kita langsung cari makanan. Bagaimana dengan rohani kita yang menjadi bagian penting dari diri kita? Kadang rohani ini merana, rohani ini diabaikan sehingga sulit mendapatkan kebahagiaan. Maka seorang ketika tidak menunaikan, tidak memberikan hak dirinya, sungguh ia telah zalim terhadap dirinya. Maka dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Surat Al-Baqarah ayat 58. Artinya tidaklah mereka menzolimi Allah, karena sering manusia menyalahkan Tuhannya. Seringkali manusia menyalahkan penciptanya. Maka Allah tegaskan, wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Tidaklah kami menzolimi hamba itu, tapi hamba itu sendiri yang menzolimi diri mereka sendiri. Ketika seorang mengabaikan penghambaannya kepada Tuhan, ketika seorang membiarkan rohaninya gersang, maka sungguh ia telah menzolimi dirinya sendiri. Maka kita lihat dan kita bisa tampakkan
betapa seorang memiliki kekayaan yang banyak, jabatan yang tinggi, popularitas yang mendunia, tapi tidak ada kebahagiaan, tidak ada ketenangan dalam dirinya. Maka jelaslah di sini ada ruhani yang tak terpenuhi haknya, ada qalbu yang semestinya ia berikan haknya tapi ia abaikan. Sampai di situ sungguh hamba ini telah menzolimi dirinya sendiri. Allah menjamin bahwa ketika qalbunya didekatkan kepada penciptanya, ruhnya dihidupkan dengan taqarrub kepada Allah, maka Allah berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Adalah orang yang beriman yang qalb mereka menjadi tenang dengan zikir kepada Allah. Ketahuilah, dengan mengingat Allah, qalb akan menjadi tenang. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, kita mungkin terlalu jauh bicara tentang orang kafir. Bagaimana dengan diri kita yang sudah diislamkan dan diimankan oleh Allah? Kalau ada kegersangan diri, kehampaan diri, kegelisahan diri, maka mungkin kita belum sepenuhnya memberikan hak ruhani kita, memberikan hak terhadap jiwa kita yang sesungguhnya menuntut haknya kepada kita. Maka saudaraku hamba Allah, jangan zalim terhadap diri kita dengan mengabaikan ruhani kita yang sesungguhnya ada dalam diri kita. Hadirin hamba Allah yang berbahagia. Dan yang ketiga, seorang bisa melakukan zalim terhadap orang lain, terhadap hamba Allah yang lain. Bagaimana seorang hamba bisa zalim terhadap yang lainnya? Maka Rasulullah bersabda, "Man kanat lahu madlamatun li akhihi min 'irdi aw malih falyatahallalhu." Seorang yang menjatuhkan kehormatan orang, mencemarkan nama baik orang, mengambil hak orang, merampas harta orang dan merugikan kepentingan orang, sungguh ia telah zalim terhadap saudaranya, terhadap orang lain. Satu jengkal tanah yang ia rebut tanpa halal adalah kezaliman terhadap saudaranya. Maka saudaraku hamba Allah, kepada Allah kezaliman bisa kita sudahi dengan kita beristighfar, bisa kita sudahi dengan kita mohon ampun kepada Allah atas kelalaian. Kepada diri kita yang melakukan kezaliman terhadap diri kita, ada evaluasi yang terus menerus, muhasabah diri yang kita lakukan. Tapi bagaimana kalau kezaliman dilakukan seorang hamba kepada saudaranya? Maka kata Rasulullah, falyatahallalhu, maka hendaknya ia minta halal kepada saudaranya itu. Saudaraku hamba Allah, Rasulullah ketika hendak meninggal dunia di 12 hari terakhir, beliau berdiri di atas mimbar dalam kondisi sakit yang luar biasa. Beliau berdiri mengatakan, wahai saudaraku, wahai sahabatku, siapa di antara kalian ketika hidup bersamaku ada kesalahan yang aku lakukan kepada kalian, ada kezaliman yang pernah aku lakukan kepada kalian, ada yang terampas haknya, maka silahkan mengajukan tuntutannya kepadaku hari ini sebelum ia menuntutnya nanti di hari kiamat. Yang mulia Rasulullah dalam kondisi sakit, dalam kondisi payah, di 12 hari terakhir sakitnya, beliau tidak ingin dan tidak mau terganggu hidupnya baik dunia pun akhirat dengan ada kezaliman yang beliau pernah lakukan kepada saudara dan hamba dan sahabat-sahabatnya. Tak ada satupun sahabat yang berdiri dan mengangkat tangan untuk menuntut haknya. Sampai kemudian Rasul mengatakan 3 kali, barulah berdiri seorang sahabat Rasulullah yang bernama Ukasah, dan dia mengatakan, ya Rasulullah, pada saat perang Badar, cambukmu, cemeti kudamu mengenai tubuhku. Aku tidak tahu kau melakukannya sengaja atau tidak sengaja. Maka ya Rasul, aku menuntut hakku atas dirimu. Kalaulah engkau tidak mengatakannya berkali-kali, dan kalaulah engkau tidak meminta kami memberikan kesempatan ini, tak mungkin aku lakukan ini. Maka aku ajukan hakku atas dirimu ya Rasulullah. Rasul faham apa yang dikatakan oleh seorang Ukasah, sehingga Rasul mengatakan, silahkan Ukasah, kau bisa menuntut kepadaku
atas apa yang pernah aku lakukan kepada engkau. Seorang ukasa meminta Rasulullah untuk membuka pakaiannya, untuk memastikan bahwa di bagian itulah dulu Rasul pernah mengenai cemetiknya kepada seorang ukasa. Saudara hamba Allah yang berbahagia, keadaan pun menjadi tegang, suasana pun menjadi hening. Para sahabat pun gemas terhadap seorang ukasa. Dalam pikiran para sahabat, bagaimana mungkin seorang ukasa memperlakukan Rasulullah seperti itu, sementara Rasul begitu baik dan sayangnya kepada sahabat. Tapi hal yang sesungguhnya sepele, hanya cemeti yang mengenai tubuhnya, itu pun boleh jadi tidak disengaja dilakukannya, tapi ia tuntut kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saatnya kemudian seorang ukasa dengan dipersilahkan oleh Rasulullah melakukan haknya kepada Rasulullah. Ternyata apa yang dilakukan oleh seorang ukasa? Ia bersiap untuk mencambuk Rasulullah, menuntut qisas yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Tapi kemudian ia mengejar Rasulullah dan mencium tubuh Rasulullah dan mengatakan, "Wallahi ya Rasulullah, tidak mungkin aku lakukan itu kepada engkau, tapi sengaja aku lakukan ini hanya karena ingin kulitku bersentuhan dengan kulitmu ya Rasulullah." Ternyata ini adalah modus yang dilakukan oleh seorang ukasa hanya karena ingin bersentuhan kulitnya dengan kulit yang mulia Rasulullah. Kalaupun itu benar, Rasul pernah cemetiknya mengenai tubuh Rasul, boleh jadi itu tidak sengaja karena dalam kondisi perang. Tapi itulah seorang ukasa, dengan caranya dia ingin mendekatkan dan merapatkan kulitnya bisa bersentuhan dengan yang mulia Rasulullah. Khatib ingin mengatakan betapa seorang yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan segala kesempurnaannya, dengan segala keutamaannya, dengan segala kewibawaannya, beliau tidak ingin kezaliman terhadap saudaranya, kezaliman yang dilakukan kepada sahabatnya tidak ingin dibawa sampai mati. Karena begitu berat pengadilan akhirat kalau sampai nanti ada tuntutan dari seorang hamba menuntut kepada saudaranya yang lain. Saudaraku hamba Allah, jadi perkara mencemarkan nama baik, menjatuhkan harga diri, mengambil hak orang lain, dan mengambil satu jengkal, 1 meter dari kepemilikan orang lain adalah kezaliman seorang hamba terhadap saudaranya yang lain. Hamba Allah yang berbahagia, Maliki Yaumiddin, Allah penguasa hari kiamat, Allah yang menguasai hari pembalasan. Kalau ada hamba Allah hari ini terbebas dari pengadilan dunia, bukan berarti ia terbebas dari pengadilan akhirat. Kalau hari ini dia tidak terkena, tidak tersentuh oleh pengadilan dunia, tapi tidak ada yang selamat dari pengadilan akhirat. Allah tegaskan, Maliki Yaumiddin, Allah lah yang menguasai hari pembalasan. Hamba Allah yang berbahagia, maka kezaliman adalah sikap aniaya yang Allah dalam hadis qudsinya berfirman, Inni haramtu zulma wa ja'altu bainakum muharraman fala tadzalamu. Sesungguhnya aku haramkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikan haram untuk kalian, maka jangan pernah melakukan kezaliman. Rasulullah bersabda dalam hadisnya, Ittaquz zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Hindari dan jauhi kezaliman, karena kezaliman di dunia adalah kegelapan nanti di akhirat. Dan Rasul mengingatkan, Ittaqi da'watal mazlum fa inna laisa bainahu wa bainallahi hijabun. Hati-hati terhadap doanya orang yang terzalimi, karena tidak ada hijab penghalang antara dirinya dan penciptanya. Hamba Allah, melakukan amal soleh adalah sebuah keharusan, tapi menjaga amal soleh agar tidak musnah dan hilang juga menjadi penting untuk kita lakukan. Jangan sampai kebaikan yang sudah dilakukan menjadi sirna, menjadi hilang, menjadi musnah karena kezaliman yang kita lakukan terhadap orang lain. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم
إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم.